Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini nih kita mau gali lebih dalam sebuah buku yang cukup jadi acuan ya di dunia bisnis, Million Dollar Consulting dari Ellen Wise. Ini edisi keempat. Betul. Buku ini reputasinya kuat loh. Penulisnya sendiri bilang ini buku bisnis terlarisnya. Nah, fokus kita hari ini itu ke bab 1. Kita mau coba jawab pertanyaan paling dasar menurut Ellen Wise. Apa sih sebenarnya konsultan itu? Penting ini. Iya kan? Ini penting buat Anda, mungkin Anda sering kerja bareng konsultan, atau cuma penasaran aja sama profesi ini, atau malah lagi mikir-mikir mau jadi konsultan juga. Bisa jadi. Oke deh, mari kita bedah yuk. Pertanyaan intinya dulu nih, apa sih yang bedain konsultan beneran sama ya orang yang sekedar punya kartu nama aja gitu? Itu dia pertanyaannya. Wise tuh langsung to the point di halaman 5. Dia bilang, konsultan itu wajib hukumnya ngasih nilai tambah, value added. Nilai tambah ya? Iya, logikanya simpel aja sih. Kalau konsultan nggak bawa sesuatu yang baru, yang beda, yang klien belum punya, entah itu cara pandang baru, keahlian, atau metode, yang ngapain juga klien keluar uang buat mereka, betul nggak? Masuk akal banget. Tanpa nilai tambah, ya buat apa gitu ya? Nggak ada justifikasinya. Oke. Nah, si Wise ini mencoba memetakan lah ya, dari mana aja sih nilai tambah ini bisa datang. Di halaman 5-7, dia kasih beberapa kategori dasar. Yang pertama nih mungkin yang paling gampang dicerna ya, konten. Konten ya, ini maksudnya keahlian di bidang yang spesifik banget. Iya, Dan ini sering jadi pintu masuk buat banyak orang kan? Kayak orang yang udah lama banget di satu industri, misalnya ahli display toko atau tekstil gitu, terus dia pindah jadi konsultan di situ. oh gitu. Wise malah kasih contoh saksi ahli di pengadilan. Itu kan konsultan konten murni tuh. Dibayar karena tahu banget soal spesifik itu. Tepat. Terus kategori kedua ada keahlian atau expertise. Ini agak beda dikit, lebih ke penguasaan skill teknis atau metodologi yang dalam gitu. Contohnya apa tuh? Wise kasih contoh misalnya spesialis yang ngitung nilai pemegang saham. Mereka punya rumus, punya cara kerja yang spesifik banget. Oke. Nah, di sini nih, Wise bikin pembedaan yang menurut dia penting balik. Ada di kotak 1% solution, itu di halaman 6. Dia ngebedain antara konten sama proses. Konten versus proses. Betul. Dan yang menarik di sini adalah penekanan dia ke nilai proses. Wes bilang, apalagi buat konsultan solo atau firma kecil, jago di proses itu seringkali lebih strategis, lebih mahal harganya, dibanding cuma jago di konten aja. Tunggu, keahlian proses ini masuknya gimana ya? Bisa dijelasin lagi nggak? Bisa, bisa. Jadi konsultasi proses itu fokusnya ke gimana sesuatu itu jalan atau bekerja di sebuah perusahaan. Oh, cara kerjanya ya? Iya, bisa soal gimana tim ngambil keputusan, gimana ngatur waktu, dinamika komunikasi antar bagian, atau gimana cara nerapin perubahan gitu. Nah, bagusnya keahlian proses ini, dia tuh nggak tergantung industrinya apa. Maksudnya? Ya, prinsip manajemen waktu yang bagus misalnya. Itu kan berlaku di pabrik bisa, di perusahaan teknologi juga bisa kan? Nah, kemampuan buat ngertiin dan benerin proses kayak gini nih, yang bikin konsultan jadi fleksibel banget dan bisa kasih nilai di banyak tempat. Jadi kayak ngasih kerangka berpikir baru gitu ya, bukan cuma jawaban instan. Ini kayaknya nyambung juga nih sama kategori nilai tambah ketiga yang Wise sebutin, pengetahuan atau knowledge. Di halaman 6, dia bilang ini biasanya lahir dari pengalaman, udah pernah ngalamin sendiri gitu. Betul banget. Contohnya jelas tuh, kayak mantan regulator bank jadi konsultan. Karena dia paham banget seluk-beluk aturan dan cara main di sistem itu dari dalam. Pernah jadi orang dalam ya? Nah, atau konsultan teknik yang udah sering banget nanganin proyek yang mirip-mirip. Pengetahuan ini lebih dari sekedar skill teknis loh. Ini termasuk pemahaman konteksnya, nuansa politik di kantor klien mungkin, atau ilmu suku yang nggak ada di buku panduan. Ilmu suku, Iya kan? Dan seringkali ini juga melibatkan pemahaman proses yang kuat, karena dia udah ngalamin langsung. Oke, jadi ada konten, apa yang Anda tahu, keahlian, apa yang bisa Anda kerjakan secara teknis, pengetahuan, apa yang pernah Anda alami, plus pemahaman proses, di mana sesuatu bekerja. Terus ada satu lagi nih, yang dia sebut di awal, keterampilan khusus atau special skills. Ini di halaman 7. Kok rasanya ini lebih personal ya? Iya, benar. Wise ngambarin ini sebagai sesuatu yang seringnya lebih dekat ke bakat atau feeling yang susah ditiru pakai rumus.
Contoh klasiknya itu konsultan citra, image consultant. Oh, image consultant. Iya, mereka punya intuisi soal gaya, soal komunikasi nonverbal, gimana seseorang itu nampilin dirinya. Ini beda kan sama keahlian yang lebih terstruktur kayak analisis keuangan tadi. Keterampilan khusus ini seringnya unik di orangnya itu sendiri. Wah, kalau dirangkum, luas juga ya spektrum nilai tambah konsultan ini. Dari jago fakta spesifik, sampai paham cara kerja sistem, dari skill teknis sampai bakat yang lebih pakai rasa. Betul! Nah, ini penting nih buat Anda renungkan. Kalau Anda lagi berurusan sama konsultan atau mikir-mikir soal profesi ini, coba deh perhatiin. Sumber nilai tambah utama mereka itu dari mana ya? Lebih ke konten, proses, pengetahuan, atau skill uniknya? Dan ngerti sumber nilai ini jadi penting banget pas kita masuk ke omongan Wise soal coaching. Ah, iya. Bagian digression. What about coaching? Di halaman 8. Ini nih bagian yang seru banget. Dan mungkin agak bikin alis naik sebelah ya. Wise ini pandangannya lumayan keras. Keras gimana? Coaching, kata dia, itu bukan disiplin ilmu yang kepisah dari konsultasi. Tapi justru bagian dari konsultasi itu sendiri. Nah, itu dia. Dia bilang, konsultan yang bagus itu ya udah seharusnya melakukan coaching juga. Bantu orang, bantu tim buat ningkatin kemampuan mereka. Itu bagian dari kerjaan konsultasi yang lebih gede. Jadi bukan dua hal terpisah ya menurut dia. Bukan. Dia malah agak skeptis gitu sama yang dia sebut industri coaching yang sekarang lagi booming banget. Lengkap sama sertifikasi macam-macam yang menurut dia ya bisa jadi cuma formalitas aja. Belum tentu nunjukin jago beneran di konteks perusahaan. Wah, ini nantang banget sih pandangannya. Apalagi sekarang kan coaching sama consulting sering dipisah. Kadang malah kayak saingan gitu layanannya. Ini jadi pertanyaan penting sih jadinya. Buat Wise, coaching yang beneran ngefek itu nggak bisa lepas dari pemahaman soal konteks perusahaannya, dinamika kekuasaan di sana, tujuan bisnisnya apa. Kan itu semua wilayahnya konsultan. Jadi coaching nggak bisa berdiri sendiri gitu ya? Dia khawatir kalau coaching cuma fokus ke perilaku orang per orang, tapi nggak ngerti sistem di sekitarnya, ya hasilnya nggak bakal tahan lama atau dampaknya kecil. Nah, kalau menurut Anda gimana? Apa pemisahan kaku antara coaching dan consulting itu masuk akal di tempat Anda? Atau pandangan Wise yang lebih nyatu ini malah lebih pas? Menarik buat dipikirin. Tapi lepas dari debat coaching versus consulting ini, Wise juga ngakuin kalau pasar konsultasi ini gede banget ya. Di halaman 9, ada ratusan ribu yang kerja sendiri, firma kecil sampai yang raksasa kayak McKinsey atau Deloitte gitu. Ya, gede banget pasarnya. Tapi dia langsung ngasih warning, jangan silau sama ukuran firmanya. Fokusnya mesti tetap ke nilai yang dihasilin buat klien, bukan soal berapa banyak pegawainya atau omsetnya. Nah, dan untuk bisa bikin nilai yang awet sebagai konsultan independen, Wise ngenalin kerangka 3 jalur konvergensi nih di halaman 9. Ini titik temu yang kata dia penting banget buat sukses. Pertama, mesti ada kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar. Iya, entah yang udah ada atau yang bisa Anda ciptain atau stimulasi. Dia kasih contoh iPod tuh, kan itu produk yang kayaknya bikin kebutuhannya sendiri ya waktu itu. Oke, kebutuhan pasar. Yang kedua? Jalur kedua, kompetensi unggul. Anda nggak bisa cuma sekedar lumayan. Mesti benar-benar jago dan bisa kasih hasil yang lebih bagus dari yang lain di area nilai tambah yang Anda pilih tadi. Harus superior ya? Harus. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling personal. Gairah atau passion. Mesti benar-benar suka dan semangat sama kerjaan Anda. Kebutuhan, kompetensi, gairah. Nah, menurut Wise di halaman 10, titik temu ajaib antara 3 hal ini. Kebutuhan pasar yang jelas, kompetensi yang nggak ada tandingannya, dan gairah yang membara, itu yang jadi fondasi buat branding yang kuat. Ini yang narik klien idaman dan bikin Anda pantas masang harga premium. Kenapa? Karena klien ngerasa dapat nilai yang jauh lebih gede dari uang yang mereka keluarin. Itu yang dia maksud 1% solution. Jadi yang paling atas di piramida nilai. Tapi punya 3 itu aja kan belum cukup buat bangun bisnis ya. Anda bisa aja jadi orang paling jago dan paling semangat di bidang Anda, tapi kalau nggak ada yang kenal, ya sama aja bohong dong. Bener banget. Di halaman 12, Wise nekenin banget soal visibilitas. Harus kelihatan. Betul. Jadi ahli itu satu hal. Dikenal sebagai ahli, itu hal lain lagi. Nah, Wise ngasih 2 standar nih buat bangun visibilitas ini. Ada standar emas, gold standard. Standar emas, apa tuh? Punya buku yang diterbitin secara komersial sama penerbit gede. Itu dianggap paling top buat nunjukin kredibilitas. Wah, berat juga ya standar emas. Iya, makanya ada standar perak.
Silver Standard. Ini mungkin lebih gampang dicapai banyak orang. Oke, standar perak gimana? Ini intinya buktiin rekam jejak yang bagus dan nyata. Bisa lewat studi kasus sukses klien, atau Anda bikin properti intelektual sendiri kayak metodologi atau model, atau ya kelihatan terus di tempat-tempat penting, seminar, nulis artikel di majalah industri, punya website atau sosmed yang profesional, gitu-gitulah. Jadi ada bukti nyata ya? Harus ada. Wise punya kutipan bagus di situ, di halaman 12. Kalau Anda nggak niup trompet Anda sendiri, yang bakal ada musik. Jelas banget pesannya. Hahaha, benar juga. Anda mesti aktif nunjukin dan ngomongin nilai Anda ke pasar. Nggak bisa diem aja nunggu ditemuin. Jadi, kombinasi antara nilai tambah yang jelas, nemuin titik temu kebutuhan kompetensi gairah tadi, terus bangun visibilitas pakai standar emas atau perak, itu formula dasar Wise buat jadi konsultan sukses. Oke. Setelah kita bahas siapa konsultan dan gimana cara bangun prakteknya, Wise terus masuk ke apa sih yang sebenarnya dilakuin konsultan pas kerja sama klien. Dia pakai analogi mancing ikan yang lumayan ngena nih di halaman 16-18 buat jelasin jenis-jenis intervensinya. Oh ya, analogi mancing itu ya? Itu gampang buat ngebayangin peran konsultansi. Pendekatan pertama itu, konsultan nangkepin ikan buat klien. Nangkepin ikan buat klien? Ya, maksudnya konsultan datang, terus langsung beresin masalah spesifik buat klien. Contohnya, bantu negosiasi akuisisi, atau bikinin sistem kompensasi baru. Klien intinya beli solusi jadi aja. Oke, itu yang pertama. Terus? Pendekatan kedua, kebalikannya. Konsultan ngajarin klien mancing. Nah, kalau ini fokusnya transfer ilmu dan skill. Oh, ngajarin ya? Betul. Konsultan ngelatih tim klien, misalnya, pakai teknik problem solving yang kreatif, biar nanti mereka bisa nanganin masalah mirip sendiri. Tujuannya bangun kemampuan di dalam perusahaan klien. Jadi biar kliennya mandiri gitu ya? Tujuannya gitu. Nah, terus ada pendekatan ketiga yang Wise sebut rentang pragmatis. Ini campuran fleksibel antara keduanya. Dicampur? Iya. Kadang konsultan perlu turun tangan langsung, nangkep ikan. Tapi di lain waktu, mungkin lebih bagus kalau dia berdayain klien, ngajarin mancing. Wise kayaknya lebih suka yang fleksibel ini deh. Peran konsultannya disesuaikan aja sama kebutuhan klien, dan tujuan proyeknya apa, nggak kaku harus satu model terus. Fleksibel sesuai kebutuhan ya. Tapi nih, sebelum milih mau pakai cara yang mana, ada satu langkah penting banget yang Wise tegesin di halaman 16. Namanya persetujuan konseptual atau conceptual agreement. Apaan tuh? Nah, persetujuan konseptual ini fondasinya tiap proyek konsultasi yang sukses, kata Wise. Ini kesepakatan yang jelas di depan antara konsultan sama klien soal 3 hal utama. 3 hal? Apa aja tuh? Pertama, tujuan bisnis apa yang mau dicapai lewat proyek ini. Kedua, ukuran kemajuan atau metrik suksesnya apa, yang jelas dan bisa diukur. Ketiga, nilai atau dampak positif apa yang diharapkan dari proyek ini buat perusahaan klien. Kenapa ini penting banget sih? Bukannya cukup pakai kontrak kerja biasa aja? Menurut Wise, kalau nggak ada persetujuan konseptual yang kuat, konsultan itu resikonya turun derajat jadi cuma kayak hired hands aja. Hired hands ya istilahnya? Betul. Mungkin mereka sibuk ngerjain macam-macam, tapi kalau nggak jelas tujuan akhirnya apa, ukuran suksesnya gimana, ya susah buat fokus bikin nilai strategis yang beneran. Nah, persetujuan konseptual ini mastiin klien sama konsultan punya pemahaman yang sama soal sukses itu kayak gimana bentuknya, dan gimana kontribusi konsultan bakal diukur terhadap tujuan bisnis klien. Ini ngangkat hubungannya dari cuma jual beli jasa jadi kemitraan strategis. Wah, dalam juga ya. Jadi ini biar ekspektasinya sama dan fokus ke hasil dari awal. Di akhir bab 1, Wise juga nyinggung dikit soal tren pertumbuhan industri konsultasi ini kan ya, di halaman 18-19. Dia lihat ada alasan-alasan bagus di baliknya. Iya, dia ngakuin kok kalau kebutuhan akan keahlian spesifik yang makin dalam, terus pengen dapat pandangan objektif dari luar, sama bisnis yang makin rumit, itu emang bikin permintaan konsultan berkualitas naik. Itu sisi baiknya. Tapi dia lihat sisi lain juga, alasan-alasan yang kurang baik kenapa bidang ini jadi rame banget. Misalnya, yaitu tadi, nggak ada syarat lisensi atau sertifikasi universal buat ngaku jadi konsultan. Siapa aja bisa masuk. Benar. Dia juga nyorot fenomena kalau konsultasi itu kadang jadi tempat buangan buat orang yang baru di PHK dari kerjaan korporatnya. Oh iya. Atau munculnya macam-macam tren atau mode konsultasi sesaat gitu yang datang terus hilang lagi. Nggak jelas dampak jangka panjangnya.
Ini semua bikin jumlah konsultannya jadi banyak. Nah, di situ peringatannya muncul ya. YC bilang di halaman 19, meskipun jumlah konsultan gampang nambah, kualitasnya belum tentu ngikutin. Dia malah ngomong terus terang kalau rata-rata konsultan itu kayaknya nggak bakal kaya raya. Sih, itu bukan dengan jadi biasa-biasa aja atau sekadar ikut arus. Tapi gimana dong? Ya, dengan secara sadar bangun praktik yang didorong sama nilai tambah yang jelas dan pembeda yang kuat. Entah itu lewat jago di proses, pengetahuan dalam, skill unik, atau gabungan semuanya. Terus bangun hubungan sama klien yang dasarnya persetujuan konseptual dan fokus bikin hasil nyata. Cuma dengan fokus ke kualitas kayak gini, konsultan bisa benar-benar beda dan meraih sukses kayak yang dicita-citain di buku $1 Million Consulting ini. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Dari penelusuran kita di bab 1 million dollar consulting ini, kelihatan jelas banget ya, definisi konsultan menurut Alan Weiss itu akarnya di konsep nilai tambah. Nilai tambah. Ya, Iya, mau lewat konten, proses, pengetahuan, atau skill khusus, konsultan sejati itu bawa sesuatu yang berharga buat klien. Terus penting banget buat beda lewat irisan kebutuhan pasar, kompetensi, dan gairah tadi. Sama pentingnya juga sama bangun visibilitas biar nilai Anda itu dilihat orang. betul. Langkah penting kayak persetujuan konseptual itu mastiin fokus ke hasil, sementara pandangannya yang nyatuin coaching ke dalam konsultasi itu ya lumayan nantang kita buat mikir ulang soal batasan profesi ini ya. Nah, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke peringatan Wise soal jumlah versus kualitas di industri ini. Dia nekanin pentingnya nilai dan pembeda, tapi juga ngakuin ada alasan kurang oke kenapa profesi ini rame. Iya, bener. Ini bawa kita ke refleksi buat Anda nih. Kalau seseorang benar-benar pengen bangun praktik konsultasi yang bernilai tinggi, yang beneran berdampak, gimana caranya biar nggak kebawa arus, jadi bagian dari jumlah yang cuma ngeramein pasar aja. Pertanyaan bagus tuh. Berdasarkan ide-ide awal dari WISE yang udah kita omongin, soal sumber nilai, 3 jalur itu, visibilitas, persetujuan konseptual, langkah nyata apa sih yang bisa Anda mulai pikirin atau lakuin buat secara sadar nentuin, ngasah, dan yang paling penting, ngomongin nilai unik Anda biar Anda benar-benar kelihatan beda dari yang lain. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, yang sumbernya dari bab 1 buku $1 Million Consulting, karya Alan Weiss. Semoga bermanfaat ya. Ya, semoga diskusi ini ngasih Anda pandangan baru, entah Anda itu memang konsultan, kliennya, atau ya sekedar pengamat dunia konsultasi aja. Teruslah menggali dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.